Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan saya Mas Yunas. Malam-malam hari ini walaupun agak sedikit ngantuk ya, saya sempetin bikin video guys. Saya ingin jawab pertanyaan dari Mbak Nomibat. Ini Nomibat ini cowok apa cewek nih? Assalamualaikum Mas, per bulan bayar listrik buat AC aja berapa duit Mas? Please dijawab ya. Pertanyaan kedua itu, Mas itu listriknya pakai KWH atau token ya? Masa per bulan cuma 80.000, mohon dibalas, terima kasih. Jadi gini guys, sebenarnya saya bikin video tentang AC di mana listriknya bisa bikin 80.000 sebulan, itu intinya 80.000 itu adalah nambahnya teman-teman. Jadi kalau misalkan ditanya sebelumnya listrik saya berapa sebelum pakai AC ini, listrik rumah ini itu KWH nya ya, kok KWH sih, dayanya 1300 watt teman-teman. 1300 watt ini di rumah saya itu ada paja lampu. Kalau saya hitung lampu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik teman-teman. 6 titik. Lampunya berkisar antara 5 watt sampai 20 watt. Lampu LED. Yang kedua, ada apa aja selain lampu? Ada kulkas, 2 pintu, mesin cuci, terus setrika, magicom. Airnya pakai sanyo, jadi memang tiap hari saya ngisi air pakaiin sanyo itu gitu teman-teman. Lalu untuk keseluruhan ada setrikaan juga dan lain sebagainya, umumnya lah kayak gini. Sebulannya itu sebelum saya pakai AC itu saya bayar listrik lebih kurang sekitar 200.000 sampai 220 ribuan gitu teman-teman. Jadi 200 sampai 220.000 itu sebelum pakai AC. Jadi setelah saya pakai AC, listriknya itu nambah jadi 300.000. Jadi dalam artian dalam sebulan itu saya nambah artinya 80.000 ketika saya pakai AC gitu teman-teman. Jadi bukannya dalam sebulan saya bayar listrik cuma 80.000 kayak gitu. Jadi banyak sekali teman-teman yang salah sangka atau salah persepsi kayak gitu teman-teman. Makanya ya mungkin salah satu dari pertanyaan Mbak Nomibat ini ya kayak gitu. Kalau misalkan pakai KWH atau token, saya pakainya token. Jadi sekarang ini saya isi listrik setiap misalkan nih 200.000 gitu. 200.000 itu kuat berapa hari gitu. 200.000 itu biasanya sekitar hampir 20 harian gitu teman-teman. Hampir 20 hari, nanti saya isi lagi 200.000 lagi, tapi masih lebih, dalam artian di jangka waktu 1 bulan itu kalau diisi 500.000 itu bisa kuat sampai ya lebih kurang 1,5 bulanan gitu teman-teman. Jadi ketika saya pakai AC itu memang sih awal-awal 80.000, dalam artian pemakaiannya pun gak terlalu sering gitu teman-teman ya. Jadi pakainya hanya untuk tidur malam. Tidur malam pun itu pun ya berkisar antara habis maghrib nanti ketemunya sampai pagi jam 4 atau jam 5. Tapi berhubung sekarang saya juga punya anak kecil lagi, saya punya anak bayi, mungkin pemakaian AC-nya jadi lebih rutin gitu teman-teman. Tadinya paling sejamnya itu satu hari itu 12 jam, tapi sekarang jadi satu hari bahkan bisa sampai 20 jam gitu teman-teman. Jadi hanya istirahat berkisar ya 2 sampai 4 jam. Dan sekarang listriknya pun naik lagi gitu teman-teman. Naik lagi jadi lebih kurang sekitar 350 ribuan. Jadi setiap saya isi listrik saya inget-inget nih, saya tulis di kalender isi listrik di tanggal sekian kayak gitu. Nah ditambah lagi sekarang juga saya pakai IndiHome gitu teman-teman. Jadi pasti bulan ini pun kemungkinan untuk nambah lagi listriknya, karena kan
modem atau routernya itu kan nyala terus ya, itu 24 jam. Jadi walaupun saya nggak tahu itu dayanya berapa, pasti sih logika saya akan nambah lagi gitu teman-teman. Intinya listrik saya itu nambahnya gitu teman-teman ya, 80.000 setelah pakai AC. Tapi untuk semakin kesini sekarang ini jadi di atas 100 ribuan karena apa, pemakaiannya jadi over gitu teman-teman. Itu ya untuk pertanyaan yang Mbak Naomi tanyakan. Jadi sudah saya jawab dari 2 pertanyaan itu gitu teman-teman. Terus apa lagi ya? Oh iya, terus satu lagi teman-teman. Kalau menurut saya biar listriknya hemat, biar listriknya irit, itu caranya bagaimana? Jadi sebenarnya pemilihan AC yang tepat diaplikasikan di ruangan yang tepat akan membuat listrik teman-teman itu lebih irit itu teman-teman. Dalam artian ya, teman-teman punya ruangan misalkan kamar hanya ukuran misalkan 3x3 kayak kamar saya, itu ya cukup AC setengah PK. Kalau misalkan pengen inverter ya boleh, silakan kalau ada dana lebih gitu. Jadi pilihlah yang AC dayanya hemat ataupun irit listrik itu teman-teman. Dan kalau misalkan setelah pemakaian ya kalau bisa dirawat gitu teman-teman, dirawat lebih rutin, lebih rajin. Ya perawatannya gimana, cukup dibersihkan aja, cukup dicuci aja kayak gitu teman. Karena semakin AC itu semakin kotor, otomatis daya kerja kompresornya akan semakin tinggi, akan semakin berat gitu teman. Otomatis ampere akan naik dan membuat listriknya jadi lebih bengkak. Itu sih intinya sih. Tapi banyak sekali yang ngeluhin ke saya kalau misalkan AC 1 PK itu katanya boros, katanya ya, tapi saya sendiri belum pernah pakai AC 1 PK sih, jadi belum tahu lah. Kalau misalkan standarnya ya pakai AC itu sih untuk listriknya biasanya sih kalau saya perkiraan sih harusnya antara 300.000 sampai 500 ribuan sih kalau AC-nya 1, dan itu pun AC di bawah 1 PK biasanya kayak gitu ya. Tapi kalau udah masuk AC 1 PK biasanya akan mungkin di atas 500 ribuan. Tapi tergantung alat elektronik yang lainnya juga, mungkin di rumahnya ada komputer ataupun ada lain-lain kayak gitu teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini. Nantikan video berikutnya dari channel Mas Yunas. Ini malam-malam guys, ini jam 12:30. Saya nggak bisa tidur, saya bingung mau ngapain, saya bikin video aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video berikutnya dari channel saya, Mas Yunas. Oke, jadi gini guys, saya sering bikin video itu bahwa di situ tuh listrik 80.000 ya. Jadi sebenarnya awal saya